Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Cahyani dengan NIM 20050211004 dari kelas Lab Audit E akan membahas mengenai kertas kerja praktikum audit modul 4 tentang kas dan setara kas. Untuk kertas kerja audit dapat dilihat di buku 2, yang mana ada kertas kerja yang memiliki indeks C, yaitu skedulnya kas dan setara kas, ada indeks D, yaitu skedulnya surat berharga, TOC2, yaitu skedulnya uji transaksi penerimaan bank, dan indeks TOC4, yaitu skedul tentang uji transaksi penerimaan bank. Untuk data, dapat dilihat di buku halaman 122, yang mana terdapat program audit, ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran kas dan setara kas, dan ada kas besar. Di dalam kas besar ini terdapat informasi bahwa ketika melakukan perhitungan fisik kas atau cash count pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai dengan 17.00 dengan saudari Sabrina sebagai kasir, diperoleh hasil terdapat uang kertas, uang logam, dan giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia akan tetapi belum disetor ke bank. Setelah memperoleh informasi ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan berita acara kas besar. Berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya seperti yang tertera di modul yaitu PT Subus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dengan pemegang kas yaitu saudari Sabrina. Di sini ada sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama ada sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Didapat 3 juta dari modul bisa dilihat di halaman 124, didapat 3 juta dari transaksi tanggal 5 Januari 2019, di mana diperoleh saldo akhirnya yaitu sebesar 3 juta. Selanjutnya, untuk mutasi, yaitu dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019, untuk jumlah debitnya sebesar 24 juta dan jumlah kreditnya 24 juta, ini diperoleh dari kas besar, di mana buku kas besar dari saudari Olivia. Di situ tertera di debit sejumlah 24 juta, yaitu diperoleh dari total keseluruhan debit, begitu pula dengan kredit, jumlah dari keseluruhan kredit. Selanjutnya, untuk sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 3 juta karena tidak terdapat selisih. Ada pemasukan yang belum dibukukan sebesar 11.900. Ini diperoleh dari modul, kita bisa lihat di modul halaman 123. Di situ terdapat giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank. Ada 3 bank, yaitu Bank CAD senilai 10 juta, Bank NIB senilai 1.500.000, dan Bank IIB senilai 400.000. Ini pemasukan yang belum dibukukan. Oleh karena itu harus dibukukan, dan total dari giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia ini ditotal, sehingga diperoleh
pemasukan yang belum dibukukan yaitu sebesar 11.900.000 dan tidak ada pengeluaran yang belum dibukukan sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar senilai 14.900.000 diperoleh dari pemasukan yang belum dibukukan ditambah dengan sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya, uang dalam kas itu ada uang tunai dan uang logam. Data ini diperoleh dari modul, di mana modul halaman, teman-teman bisa buka modul di halaman 123. Begitu terdapat uang kertas 50.000 sebanyak 125 lembar dan uang 20.000 sebanyak 170 lembar, uang 10.000 sebanyak 101 lembar, dan uang 5.000 sebanyak 65 lembar. Uang kertas tadi antara lembar dengan harganya itu dikalikan sehingga uang 50.000 yang sebanyak 125 lembar itu hasilnya setelah dikalikan 6.250.000. Begitu seterusnya sehingga didapatkan uang kertas sejumlah 10.985.000. Hal yang sama dilakukan juga pada uang logam, di mana untuk uang logam 1.000 sebanyak 14 keping dan uang logam 500 sebanyak 2 keping. Ini dikalikan sehingga diperoleh untuk uang logam 1.000 yang sebanyak 14 keping ini 1.000 dikali 14 diperoleh hasil 14.000. Begitu pula dengan uang logam yang 500 yang sebanyak 2 keping 500 dikali 2 sehingga didapat 1.000. Total dari 14.000 ditambah 1.000 hasilnya 15.000 sehingga jumlah uang tunai setelah ditotalkan yaitu 11 juta diperoleh dari uang kertas ditambah dengan uang logam. Selanjutnya surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini sebanyak 11.900.000. Ini diperoleh dari giro yang belum dibukukan. Untuk lain-lainnya tidak ada dan jumlah uang dalam kas totalnya 22.900.000. Ini diperoleh dari jumlah uang tunai ditambah dengan surat-surat berharga. Hasilnya 22.900.000. Sehingga diketahui selisih uang kas yaitu lebih 8 juta. Ini diperoleh dari kas besar, yaitu senilai 14.900.000 dikurangi dengan 22.900.000. Untuk mengetahui selisih 8 juta ini sebenarnya dari transaksi apa, kita bisa lihat di modul halaman 124. Di sini tertera sebuah informasi yaitu selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien adalah selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir dan selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Oleh karena itu, antara informasi dengan perhitungan yang sudah dilakukan terdapat kesamaan, yaitu sama-sama bernilai 8 juta. Setelah melakukan bukti berita acara pemeriksaan uang kas, maka perlu dilakukan pencatatan.
Berdasarkan berita acara yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa catatan. Yang pertama, terdapat penerimaan yang belum dibukukan. Di sini ada 3. Yang pertama itu biliar giro Bank CAB dari CAB nomor MZY 0152 senilai 10 juta, biliar giro Bank NIB nomor NKLK 126 dari PT Wahana senilai 1.500.000 dan untuk biliar giro Bank IIB nomor LOJH 1576 senilai 400 juta. Karena ini belum dibukukan, maka perlu dilakukan pencatatan akuntansinya. Maka jurnal yang diperlukan yaitu kas pada piutang usaha untuk PT Merdeka. Kita melakukan pemisahan setiap PT yaitu PT Merdeka, PT Wahana, PT Zeira untuk memudahkan perhitungan. Untuk PT Merdeka yaitu kas pada kas di debit dan piutang usaha PT Merdeka di kredit senilai 10 juta. Selanjutnya untuk PT Wahana yaitu kas di debit dan piutang usaha di kredit sebesar 1.500.000 dan untuk PT Zeira kas di debit dan piutang usaha di kredit senilai Rp400.000. Untuk jurnal yang kedua, terdapat selisih perhitungan fisika sebesar 8 juta. Hal ini telah saya jelaskan sebelumnya, di mana terdapat uang milik PT Pelita senilai 6 juta, dan untuk PT Merdeka ada uang tagihan pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir senilai 2 juta. Setelah melakukan catatan pemeriksaan untuk berita acara pemeriksaan uang kas besar, maka kita perlu melihat berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Sama dengan prosedur berita acara pemeriksaan uang kas besar, di mana nama perusahaannya yaitu PT Subus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 untuk pemegang kas dari saudari Sabrina, di mana sisa uang kas menurut buku kas yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu senilai 2 juta. Angka 2 juta ini diperoleh dari teman-teman bisa buka halaman 22, di situ tertera sebuah informasi kas kecil menggunakan sistem berdasarkan sistem dana tetap, yaitu sebesar 2 juta. Oleh karena itu, sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu 2 juta. Untuk selanjutnya, tidak ada perubahan karena menggunakan sistem dana tetap. Selanjutnya ada uang dalam kas yang terdiri dari uang tunai dan uang logam. Uang tunainya di sini uang kertas. Untuk 50.000 terdapat 12 lembar, 20.000 18 lembar, 10.000 23 lembar, 5.000 65 lembar. 50.000 ini dikalikan dengan banyak lembar dari uang kertas tersebut sehingga diperoleh 600.000. Begitu seterusnya sehingga diperoleh jumlah uang kertas yaitu senilai 1.515.000. Untuk uang logam, di mana uang logam 1.000 terdapat 13 keping, ini dikalikan sehingga diperoleh 13.000 dan uang logam 500 terdapat 4 keping, dikalikan dan diperoleh hasil 2.000. Adapun jumlah uang logam yaitu 15.000 sehingga jumlah uang tunai sama dengan 1.530.000. Untuk data uang kertas dan uang logam sendiri bisa dilihat pada modul di buku 2. Modul di buku 1. Selanjutnya untuk surat-surat berharga ini tidak ada, dan untuk lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu senilai 270.000 diperoleh dari, bisa dilihat di modul buku 1, itu terdapat petty cash voucher karena hasil kecil karena
kas kecil belum diisi kembali. Di situ ada PCV 025 senilai 30.000, PCV 026 senilai 20.000, dan begitu selanjutnya. Untuk PCV ini semua ditotal sehingga diperoleh hasil untuk lain-lainnya itu senilai 1.800.000. Senilai 270.000. Sehingga jumlah uang dalam kas yaitu 1.800.000. Setelah dilakukan perhitungan, maka terdapat selisih uang kas kurang 200.000 diperoleh dari hasil jumlah uang kas menurut buku kas kecil, yaitu dari 2 juta dikurangi dengan jumlah uang dalam kas senilai 1.800.000. Berdasarkan prosedur perusahaan, jika terdapat selisih kurang, maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah orang yang memegang uang kas tersebut. Dan untuk transaksi di sini penanggung jawabnya yaitu saudari Sabrina. Setelah dilakukan berita acara pemeriksaan uang kas, maka diperlukan untuk melakukan catatan pemeriksaan, dikarenakan di sini terdapat selisih kurang 200.000. Adapun catatan pemeriksaan untuk berita acara kas kecil yaitu terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil sebesar 200.000, di mana parenya yaitu debitnya piutang lain-lain dan kreditnya beban yang masih harus dibayar senilai 200.000. Mengapa saya menggunakan beban yang masih harus dibayar? Dikarenakan transaksi ini menggunakan sistem dana tetap, sehingga saya menggunakan akun beban yang masih harus dibayar. Setelah melakukan bukti berita acara pemeriksaan baik kas besar maupun kas kecil, maka perlu dilakukan rekonsiliasi bank. Untuk rekonsiliasi bank yang pertama yaitu dari Bank CAB. Di sini kita harus menyesuaikan antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mengecek saldo menurut pembukuan. Bisa dilihat di modul terdapat, teman-teman bisa buka untuk rekening koran dan buku bank CAB di halaman 128 dan 129. Oke. Di sini pertama kita lihat saldo menurut pembukuan. Bisa dilihat di buku bank CAB, yaitu senilai 5.849.910. Makanya saldo menurut pembukuan senilai 5.849.910. Selanjutnya, di sini terdapat kesalahan catat atau koreksi kurang catat senilai 990.000. Ini dapat dari untuk pembayaran utang PT Bekat di buku bank itu dicatat sebesar 100.110.000, sedangkan di rekening koran ini
dicatat sebesar 101.100.000, sehingga terdapat selisih sebesar 990.000 dan diakui sebagai koreksi kurang catat. Selanjutnya, ada KU PT Lestari yang belum dilakukan pencatatan sehingga dimasukkan sebagai penambah, yaitu diakui sebagai penerimaan piutang. Selanjutnya ada tolakan clearing sebesar 2.200.000 itu sebagai pengurang. Ini yang diakui sebagai BG kosong. Ada jasa giro sebesar 156.500.000 sebagai penambah. Ada biaya administrasi sebagai pengurang yaitu sebesar 25.000. Sehingga total saldo yang benar yaitu 13.391.410 rupiah. Selanjutnya kita mengecek kesesuaian saldo menurut rekening koran. Saldo menurut rekening koran yaitu sebesar 4.391.410 rupiah, di mana ada di sini ada pembayaran utang PT Caraka yang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 itu sebesar 11 juta. Itu sebagai pengurang untuk dilihat giro yang beredar yaitu 11 juta. Ada setoran tunai dari kas besar yaitu senilai 20 juta. Itu sebagai penambah yang diakui sebagai setoran dalam proses sebesar 20 juta. Sehingga saldo yang benar yaitu 13.391.410 rupiah. Antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan sudah sama, sehingga kita selanjutnya yaitu melakukan pencatatan. Yang pertama itu ada terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat pada tanggal 2 Desember 2018. Bukti bank keluar nomor 001 yang seharusnya 101.100.000 rupiah dicatat sebesar 100.110 rupiah, sehingga jurnal yang perlu dibuat yaitu utang usaha di debit dan bank CAB di kredit sebesar 990 rupiah. 990.000 rupiah. Yang kedua itu ada perusahaan belum mencatat penerimaan dari PT Lestari. Jurnal yang dibuat yaitu Bank CAB di debit senilai 10.600.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 10.600.000. Dan yang ketiga itu ada satu biliar giro yang diterima dari pelanggan ternyata kosong, maka jurnal yang perlu dibuat yaitu piutang usaha di debit senilai 2.200.000 dan di kredit ada bank CAB dengan nilai 2.200.000. Yang keempat, ada perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro, di mana biaya administrasi banknya ini sebesar 25.000 dan pendapatan lain-lainnya yaitu sebesar 156.500. Untuk bank CAB-nya ini diperoleh dari pendapatan lain-lain dikurangi dengan biaya administrasi bank, sehingga
Bank CAB-nya di debit senilai 131.500. Setelah melakukan rekonsiliasi bank untuk Bank CAB, maka selanjutnya yaitu kita melakukan rekonsiliasi bank untuk Bank Lopo. Sama dengan prosedur tadi, kita harus menyesuaikan antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Yang pertama adalah saldo menurut pembukuan. Kita bisa lihat di halaman 127 bahwa saldo menurut pembukuan Bank Lopo yaitu sebesar 36.640.414. Untuk rekening korannya ini di sini terdapat setoran clearing sebagai penambah dan diakui sebagai penerimaan piutang sebesar 3.750.000. Kemudian ada biaya cek yaitu sebesar 18.000 sebagai pengurang. Ada jasa giro sebagai penambah yaitu sebesar 75.226. Terdapat tolakan clearing sebesar 3.350.000 yang dapat sebagai BG kosong, sehingga saldo yang benar yaitu 37.092.640 rupiah. Adapun untuk saldo menurut rekening koran yaitu sebesar 5.092.640 rupiah. Di sini ada 25, namun 25 itu kita abaikan saja, jadi saldo menurut rekening korannya itu sebesar 5.092.640 rupiah. Terdapat pembayaran utang PT Elang untuk biaya giro nomor 1564 yang jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018 itu senilai 2 juta. Dan ada pembayaran utang PT Caraka untuk biaya giro nomor 1565 yang jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 ini 5.500.000. Ini dimasukkan sebagai pengurang. Selanjutnya ada clearing tagihan PT Nuansa biaya giro nomor 83678 senilai 37.500.000 itu diakui sebagai setoran dalam proses dan sebagai penambah, dan ada setoran tunai dari kas besar senilai 2 juta itu sebagai penambah. Maka saldo yang saldo yang benar yaitu 37.092.640. Sudah sesuai antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan yaitu sebesar 37.092.640. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan informasi yang sudah kita peroleh tadi ke dalam schedule indeks C yaitu kas dan setara kas. Untuk kas besar,
Di sini diperoleh di debitnya 11.900.000 dari 10 juta ditambah 1.500.000 dan ditambah 400.000 sehingga diperoleh 11.900.000. Untuk per auditnya ini diperoleh dari per klien ditambah debit dan dikurangi kredit. Selanjutnya untuk kas kecilnya ini tidak ada perubahan, masih tetap 2 juta karena masih menggunakan sistem dana tetap. Dan untuk bank CAB-nya ini bisa dilihat dari sini, bank CAB yang di debit ada 10.600.000 ditambah dengan 131.500 sehingga diperoleh 10.731.500. Dan untuk di kreditnya ini bank CAB-nya tuh dari 990.000 ditambah dengan 2.200.000 sehingga diperoleh 3.190.000. Untuk per auditnya ini dari 5.849.910 ditambah dengan debitnya dikurangi dengan kredit sehingga diperoleh 13.391.410. Untuk Bank Lopo bisa lihat di sini setelah melakukan rekonsiliasi bank tadi yang untuk Bank Lopo, di sini ada yang pertama ada perusahaan belum mencatat penerimaan piutang untuk Bank Lopo, yaitu jurnal yang diperlukan sehingga Bank Lopo pada piutang usaha yaitu sebesar 3.750.000. Yang kedua, perusahaan belum mencatat biaya cek atau giro, biaya administrasi, jasa giro pare, jasa giro maka parenya yaitu beban administrasi bank senilai 23.000. Dan untuk Bank Loponya ini senilai 52.226 dan piutang usahanya ini senilai 75.226. Dan yang ketiga ada perusahaan belum mencatat DG yang ditolak. Parenya yaitu piutang usaha pada Bank Lopo senilai 3.350.000. Angka ini didapatkan setelah kita melakukan rekonsiliasi untuk Bank Lopo. Jadi Bank Lopo itu ada 3.750.000, yang kedua ada 52.226, itu di debit sebesar 3.802.226, dan yang kedua untuk di kreditnya itu ada sebesar 3.350.000. Sehingga untuk per auditnya ini dari per klien ditambah debit dikurangi dengan kredit diperoleh 37.092.640. Sehingga per auditnya diperoleh 67.384.50 rupiah. Setelah melakukan proses kas dan setara kas, maka selanjutnya kita melakukan uji transaksi penerimaan bank.
Untuk datanya ini bisa dilihat di halaman ini, kita bisa lihat dari sini. Diambil saja 5 data dari bukti bank masuk. Itu tadi ada dimulai dari tanggal 27 Desember 2018. Sini dilihat di bukti bank masuk. Di sini ada dimulai dari tanggal 27 Desember, ada PT Zebra sebesar 15 juta. Selanjutnya ada di tanggal 24 Desember 2018 dengan nomor 007 ada PT Wahana sebesar 55 juta, PT Zaira sebesar 33 juta, PT Zebra sebesar 17 juta. Ada bukti masuk tanggal 24 Desember dengan nomor 006, ada PT Usaha Lancar sejumlah 21.150.000, ada PT Peila sebesar 32.200.000. Untuk nomor 005 pada tanggal 19 Desember 2018, ada PT Sejahtera senilai 8.375.000. Berdasarkan data dari modul mengenai bukti bank masuk, ini dimasukkan ke dalam uji transaksi penerimaan bank ini. Lalu untuk kelengkapan dokumen pendukungnya ini sudah lengkap, semuanya sudah lengkap, dan kebenaran perhitungan matematisnya juga sudah benar, otorisasinya ini juga sudah lengkap, dibuktikan dengan adanya tanda tangan. Sedangkan untuk kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya ini tidak ada. Untuk kebenaran nomor akunnya ini, di sini tidak tercatat nomor akunnya. Di sini tidak ada nomor akunnya sehingga kita beri tanda silang. Dan untuk kebenaran postingnya ini, kita beri tanda silang karena tidak terdapat bukti besar sehingga kita tidak dapat melihat kebenaran dari postingan itu. Selanjutnya yaitu TOC 4. Kalau tadi uji transaksi penerimaan bank, ini adalah uji transaksi pengeluaran bank. Karena uji pengeluaran bank berdasarkan modul ini ada banyak, sama halnya dengan tadi, kita hanya mengambil 5 transaksi, yaitu pada tanggal 28 Desember 2018. Bisa dilihat di sini bukti pengeluaran banknya tanggal 28 Desember dengan nomor 0012. Di sini pembayar kepada PT Caraka senilai 37.500. Selanjutnya ada 0011 pada tanggal 28 Desember juga pada PT Berkat senilai 18.567 dan pada PT Elang
pada tanggal 26 Desember dengan nomor 0010 itu sebesar Rp49.650.750 dan pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 009 kepada PT Andalas senilai 85 juta. Yang terakhir ada PT Caraka pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 008 senilai 11 juta. Sama halnya dengan prosedur uji transaksi penerimaan bank, maka kita harus mengecek. Yang pertama yaitu kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap, untuk kebenaran perhitungan matematis juga sudah benar, tidak ada kekeliruan, otorisasinya juga sudah benar dikarenakan ada tanda tangannya dan ada nama-nama penanda tangannya yaitu dan kebenaran nomor akunnya juga sudah ada. Bisa dilihat perbedaannya jika di sini sudah ada nomor akunnya dan untuk kebenaran postingnya ini masih tidak ada karena kita tidak menemukan bukti besarnya. Yang selanjutnya yaitu kita melihat tentang surat berharga. Sama kita lihat untuk investasi jangka pendeknya berdasarkan soal, kita lihat modulnya. Kita lihat modulnya di sini. Untuk investasi jangka pendek, investasi pada saham diperoleh informasi berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari yang pertama saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Yang kedua deposito, yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam dolar sebesar 30.000. Informasi selanjutnya yaitu deposito dapat diperpanjang secara otomatis dengan suku bunganya 30% per tahun dalam rupiah dan 10% dalam dolar. Sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut, di mana harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp10.200 untuk saham PT Garam dan Rp8.375 untuk saham PT Gudang. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 15.000. Berdasarkan informasi ini, kita bisa lihat di halaman 123, di mana PT Garam di sini terdapat 10.000 lembar dengan harga jual 10.500. Ini bukan harga perolehan, melainkan di sini adalah harga jual. Adapun harga perolehan untuk PT Garam yaitu diperoleh dari 200 juta dibagi dengan 20.000 lembar sehingga diperoleh 10.000 lembar. Nah, 10.000 lembar ini terjadi kenaikan. Mengapa kenaikan? Karena yang tadinya harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 ini 10.200, yang tadinya 10.000 naik menjadi 10.200 sehingga terjadi kenaikan untuk PT Garam. Selanjutnya untuk PT Gudang. PT Gudang ini 170 juta untuk harga perolehannya dan
lembarnya itu 20.000, jadi 170.000 dibagi 20.000 didapat 8.500. Nah, ini terjadi penurunan. Karena dari 8.500, PT Garam ini menjadi 8.375, sehingga terjadi penurunan. Nah, maka kita perlu melakukan perhitungan yang pertama untuk PT Garam, harga perolehannya ini 100 juta. Kan tadi sudah dari 200 juta sudah setengahnya, jadi sisa 100 juta. Untuk nilai akhir tahunnya ini 102 juta diperoleh dari 10.000 yang harga perolehan tadi dikali dengan yang 10.000 dikali dengan 10.200 sehingga diperoleh 102 juta. Diperoleh 102 juta sehingga selisihnya yaitu 2 juta. Dan untuk PT Gudang ini harga perolehannya 170 juta, untuk nilai akhirnya 167.500 diperoleh dari 8.500 dikali dengan 8.375 sehingga diperoleh 167 juta 500.000 dan selisihnya itu 2.500.000. Dari kedua ini jumlah selisih investasi sebesar 500 juta. Sehingga jurnal nih, karena perusahaan belum mencatat penurunan nilai investasi saham, maka diperlukan untuk mencatat jurnalnya, di mana parenya yaitu di debit ada rugi penurunan nilai investasi pada saham senilai 500.000. Untuk deposito berjangkanya ini tidak bermasalah, dikarenakan untuk rupiahnya tadi terdapat 1 miliar dan untuk dolarnya sendiri untuk rupiahnya tidak bermasalah karena terdapat 1 miliar dan untuk dolarnya ini 30.000 dikali dengan 15.000 sehingga terdapat 450 juta. Sehingga untuk deposito jangka pendeknya ini tidak bermasalah. Dan untuk investasi pada sahamnya ini sebesar 265 juta dikurangi dengan 500.000 berdasarkan selisih yang sudah tadi kita perhitungkan. Maka per auditnya ini 265 juta dikurangi dengan 500.000 senilai 264 juta 500.000. Oleh karena itu per auditnya sebesar 1.714.500 rupiah. Untuk prosedur yang terakhir yaitu kita melakukan pengecekan prosedur audit. Kita melakukan pengecekan prosedur audit. Di sini prosedur audit ini ada uji ketaatan, uji kewajaran untuk kas, uji kewajaran untuk bank, dan uji kewajaran untuk investasi jangka pendek. Yang pertama, untuk uji ketaatan, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Ini termasuk ke dalam indeks schedule uji transaksi penerimaan bank, yaitu TC2 indeksnya, dan untuk TC4 itu uji transaksi pengeluaran bank.
Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini sudah dikerjakan, maka diberi tanda checklist. Untuk uji kewajaran ada kas. Pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini indeksnya C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas atau kas account secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini indeksnya C1 dan C2, di mana C1 yaitu kas besar dan C2 ini kas kecil. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ini indeksnya C1 dan C2. Bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Ini indeksnya C1 dan C2. Dan apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Indeksnya ini C1 yaitu kas besar. Yang keenam ada bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Itu indeksnya C1 yaitu kas besar. Yang ketujuh ada periksa penjumlahan atau footing, cross footing. Lembaran-lembaran buku kas secara uji petik, perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembar berikutnya. Ini telah dikerjakan. Begitu pula dengan nomor 8 telah dikerjakan, dan nomor 9 ini diberi tanda strip karena belum dikerjakan. Nomor 10 ini termasuk kas dan setara kas, indeks kas dan setara kas. Begitu pula dengan nomor 11. Dan untuk bank yang nomor 1 ini, indeksnya yaitu CC3 dan CC4, yaitu atas CC3 yaitu data konfirmasi bank masuk, dan CC4 itu data konfirmasi bank keluar. Untuk nomor 2 sampai nomor 3 ini sudah dikerjakan, dan nomor 4 ini belum dikerjakan. Nomor 5 sampai nomor 8 ini sudah dikerjakan, maka diberi tanda checklist. Dan untuk nomor 9 ini TOC2 karena termasuk uji transaksi penerimaan bank. Dan nomor 10 ini juga termasuk uji transaksi penerimaan bank sehingga diberi indeks TC2, dan untuk nomor 11 ini termasuk indeks C karena kas dan setara kas. Untuk investasi jangka pendeknya, nomor 1 ini termasuk D karena investasi jangka pendek, yaitu investasi jangka pendek. Yang kedua ini dan nomor 3 ini diberi strip karena belum dikerjakan. Nomor 4 sampai nomor 6 ini diberi tanda centang atau checklist karena sudah dikerjakan, dan nomor 7 ini diberi tanda indeks C karena termasuk kas dan setara kas. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.